Halo Sobat Rev Group, kembali lagi dengan video podcast kami. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu partner dari Rev Group Indonesia yaitu PT Vestino dengan account manager kami dengan Bapak Ali. Halo Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Kabar baik. Oke, aku mau tahu nih Pak, kalau PT Vestino itu bergeraknya tuh jualannya apa aja gitu Pak? Untuk line up produk Vestino banyak ya. Kita in total line up produk Vestino itu ada sekitar 14 brand yang kita pegang. Dan kita ready sudah ada dari server, terus kemudian juga ada workstation, ada laptop, terus kemudian ada mini PC, ada networking, terus kita juga ada brand-brand yang solusi basically software, ada untuk security mobile banking juga ada. Oh gitu, oke baik. Kan kalau Rev Group sendiri ini kita main fokusnya atau main target ini kita tuh jual seperti server, networking, tapi kalau untuk kayak PC mungkin bisa, cuman kalau ada project aja bisa dibantu, kita bisa bantu. Cuman kalau untuk saat ini sih kita lebih fokus ke server dan networking nih Pak. Nah, kalau dari PT Vestino sendiri itu untuk server biasanya itu jualnya brand apa aja nih Pak? Untuk server yang di-handle oleh Vestino, kita saat ini handle 5 brand. Yang pertama itu ada Asus server, ya kita pegang Asus server itu udah lama ya. Terus kemudian juga ada ASRock yang kedua. Yang ketiga kita ada pegang Supermicro server. Yang keempat kita ada pegang MSI server, dan terakhir ini yang menarik, kita pegang Zoan server. Nah, Zoan server itu lokal ya, buatan dari Vestino Indonesia. Gitu. Berarti kalau Zoan server ini kan buatan Vestino sendiri asli Indonesia. Berarti tuh dia sudah ada sertifikat TKDN-nya gitu ya Pak? Sudah ada. TKDN kita itu 27,72%. Kalau server kayak kayak server Zoan gini gitu, yang buatan Indonesia perlu postel nggak sih Pak, sertifikat postel gitu? Untuk server tidak ada postelnya ya, jadi server satu kesatuan tidak perlu postel. Oke, kan kita Zoan server nih. Kalau Zoan server ini kan lokal brandnya Indonesia, itu dia ada tipenya apa aja nih Pak? Ya, buat tipe-tipe di Zoan ini banyak banget ya, dan kita mulai dari tower. Kita sudah ada tower, dan kemudian kita sudah ready juga rak mount dari 1U, kemudian 2U, 4U kita sudah ada di Zoan. Rak mount sama tower ya Pak ya? Yes. 4U, 2U. Oke, kalau keunggulan utama server Zoan ini selain dia sudah TKDN apa nih Pak dibandingkan dengan server-server yang lain, dengan brand server lain? Untuk keunggulan Zoan server ini lumayan cukup komplit ya. Pertama, kita unggul dari segi harga. Sudah pasti harga kita lebih kompetitif ya dibandingkan dengan brand-brand yang sudah kita pakai. Terus yang kedua, kita tidak ada lock untuk storage ataupun RAM di Zoan server. Artinya semua brand itu bisa di-customize saja di Zoan server kita. Jadi kita nggak ada lock brand, kita semua brand bisa masuk di Zoan server. Oh, berarti spare part-nya itu mudah ya Pak ya? Spare part-nya sangat kayak RAM-nya itu merek apa aja, nggak harus merek Zoan sendiri, itu bisa diaplikasikan di server. Tidak perlu merek tertentu, kita sudah bisa masuk. SSD juga. Kalau SSD sendiri gimana Pak? Harus enterprise atau gimana untuk storage-nya? Untuk storage-nya sebenarnya lebih customize lagi ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dari user. Kalau usernya ada mau M.2, kita juga bisa. Terus ada HDD bisa, SAS bisa, NL SAS juga bisa. Jadi semua customize tergantung dengan bisa NL-SAS ya. Oh oke, I see. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Terus tadi kan Pak Ali bilang nih, kalau server Zoan ini keunggulannya salah satunya harga. Kalau harganya sendiri itu dibandingkan dengan server tower yang lain atau server merek yang lain gimana nih Pak? Saya bisa katakan bahwa saat ini harga kita itu yang paling terjangkau dari segi
Tower ya. Kita harganya lumayan jauh dibandingkan harga kompetitor yang bisa berdua kali lipat harganya. Kita bisa lebih murah dari itu. Berarti lebih terjangkau ya Pak ya? Lebih terjangkau. Oke. Kalau server Zoan ini biasanya tuh digunakannya untuk apa? Apakah untuk database atau virtualisasi atau gimana Pak? Untuk Zoan server ini banyak sekali kegunaannya. Mungkin untuk penggunaan yang sedang kita bisa buat database ya, database server buat file sharing di kantor, baik kantor menengah ataupun toko ya. Terus kemudian juga apabila ada keinginan untuk penggunaan yang lebih tinggi di Zoan server, kita juga bisa sampai GPU server. Bisa pakai GPU server? Bisa provide GPU server. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya bahwa Zoan kita sudah available ya dari seri Tower, kemudian Rackmon, dan juga bisa mendukung kebutuhan saat ini AI ya. Iya, betul. Terus kalau untuk Zoan server ini kan berarti kondisinya masih baru ya Pak ya? Untuk garansi itu berapa lama Pak? Dan apa aja sih Pak yang di cover untuk garansinya? Yep. Untuk garansi Zoan server itu sudah mencakup 3 tahun garansi. Dan kita garansinya onsite ya, seluruh Indonesia. Artinya in case ada user beli di Aceh ataupun hingga Papua, kita tetap cakup onsite. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang pakai Zoan server Tower atau Zoan server yang semua tipe kita bisa cakup garansi onsite sampai dengan 3 tahun. Berarti customer nih misalnya dia ada di Surabaya atau di Bali, nggak perlu kirim servernya sendiri ke PT Vestino atau ke Ref Group dulu gitu, nggak perlu. Jadi bisa onsite ya Pak ya? Bisa onsite. Oke, baik. Kan kita lanjut aja Pak ya. Kan di depan ini ada demo unit nih dari server towernya Zoan. Untuk info sama untuk tipe dan speknya itu seperti apa nih Pak? Ya. Di depan kita ada Zoan Server Tower ST161, sudah ditenagai oleh Intel series ya, Intel series Core 2324G, itu 4 core, 4 threads. Ini bisa sampai 8 core. 8 core. Ya. Bisa pakai 2378G juga, itu 8 core, 8 threads. Gitu. Untuk maksimum core-nya tadi itu sampai 8. Untuk maksimum RAM-nya bisa sampai dengan 128 GB. Wow. Ya. Oke. Karena di dalamnya sudah ada 4 slot untuk RAM, jadi per slotnya bisa diisi sampai dengan 32 GB ya. Terus untuk storage-nya sudah bisa 4 hard disk SATA 3,5 inch dan juga SSD M.2 NVMe 1. Oh oke, baik. Berarti kan kalau server Tower Zoan ini sudah sampai 8 core maksimum dan RAM-nya itu 128 GB. Untuk 8 core hingga 108 GB itu kira-kira mencakup gak Pak hingga 10.000 user secara bersamaan gitu Pak? Ya. Untuk 10.000 user secara bersamaan atau concurrent ya. Ini tentunya bisa pakai Zoan Server Tower yang 8 GB dan penggunaan RAM yang hingga maksimum ya, 128. Dan pastinya tentunya kita akan menyesuaikan dengan requirement dari sisi user. Misalkan nih user, Pak saya pakai aplikasi ini memerlukan core sekian dan memerlukan minimum RAM sekian, itu bisa kita sesuaikan. Oh oke, siap. Berarti untuk server Zoan tipe ST161 ini dia itu maksimumnya di 8 core, RAM-nya 128 GB, sudah support untuk NVMe juga ya Pak? Oke. Berarti kalau untuk NVMe ini berapa besar sih Pak peningkatannya dibandingkan dengan pakai hard disk biasa gitu Pak, pakai SATA konvensional gitu? Ya, tentunya kita tahu ya bahwa hard disk ini adalah disk ya,
di dalamnya itu ada piringan kecil ya. Dan kecepatan RPM-nya itu 7200 RPM. Nah, berbeda dengan SSD, bagi SSD NVMe itu dia solid ya. Jadi pipih kecil. Untuk perbedaan kecepatannya bisa berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan hard disk. Dan untuk hard disk ini, untuk rentan IOPS input output per second-nya hard disk itu relatif rendah dibandingkan dengan SSD. Oke. Kalau untuk server Tower Zoan ini bisa nggak sih Pak pakai tipe yang ST121 atau tipe lainnya itu bisa untuk AI atau machine learning? Ya. Untuk Zoan ST161 ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk kebutuhan SMB, kantor, menengah ke bawah, ataupun juga SOHO ya. Dan untuk AI kita ada tipe Zoan khusus, namanya Zoan ST160 SC8000. Itu sudah bisa mendukung kebutuhan AI karena bisa dipasang sampai dengan 8 GPU di dalamnya. Berarti server Tower Zoan ini bisa dengan GPU ya Pak ya, dalam chassisnya gitu ya Pak? Zoan server sudah ada yang support GPU. Oke. Kalau untuk server Tower ini bisa nggak sih Pak direkomendasikan juga sebagai database untuk user gitu Pak? Bisa sekali. Untuk file sharing database memang ini adalah keunggulan dari Zoan server Tower ya. Jadi tidak perlu lemari Rackmon ya. Yang besar, nggak perlu space yang begitu luas, cukup dengan Zoan server Tower ini bisa mendukung file sharing kebutuhan SMB. Oke. Untuk kan bagi pengguna atau customer ref ini kan kebanyakan yang pada ISP atau Internet Service Provider, mereka itu nanyanya itu pasti yang berhubungan dengan mikrotik. Nah, kalau untuk server Zoan ini bisa dijadikan untuk mikrotik Pak? Tentunya bisa. Tentunya karena memang justru Zoan server Tower ini karena sudah ditenagai dengan prosesor tadi yang hingga 8 core, 16 threads dan 128 GB RAM, customized storage-nya justru bisa overspec dari kebutuhan tadi. Oke, siap. Terima kasih Pak Ali atas informasinya ya Pak Ali ya. Oke. Jadi bagi Sobat Ref yang ingin butuh server tower baru dengan budget yang terjangkau dan untuk mikrotik AI atau apa, kalian bisa hubungi di bawah ini, atau mau tanya-tanya tentang server Zoan itu untuk apa aja atau gimana tentang server Zoan, bisa kalian ketik komentar yang ada pada bawah ini juga. Selamat siang Sobat Ref. Terima kasih Pak Ali.